Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya dapat menjumpai saudara dalam acara Jendela Hati. Bersama saya Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin dari GKI Perumahan Citra 1. Renungan kita hari ini Jumat 7 Juli 2023 ditulis oleh Pendeta Melanie Ayub Ekne dengan judul Roh Membantu Kita, yang dilandaskan pada surat Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih pagi ini Engkau menyapa kami kembali lewat renungan firman Tuhan. Perlengkapi kami ya Tuhan, agar hati kami siap untuk disapa oleh Tuhan, karena kami tahu sapaan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, saya akan bacakan untuk kita surat Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sahabat senior, di awal masa pandemi COVID-19, banyak lansia tidak dapat pergi beribadah di gereja. Tentu kenyataan ini membuat para lansia mengeluh karena mereka sangat rindu ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun syukurlah teknologi memberi kemudahan seperti Zoom, YouTube yang membuat para lansia dapat mengikuti secara daring. Namun tentunya awalnya anak-anak atau cucu yang mengajarkan para lansia untuk terbiasa menggunakan telepon genggam atau laptop supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tanpa generasi muda yang membantu, para lansia kebingungan. Para lansia sangat terbantu oleh orang muda yang terbiasa dengan teknologi. Sebenarnya kita sering kali tidak tahu harus berkata apa ketika berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Ternyata Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita dan berdoa untuk kita kepada Allah. Sobat senior, kita perlu bersyukur atas peran Roh Kudus yang menolong kita untuk berdoa kepada Allah. Karena itu tidak perlu khawatir ketika merasa tidak bisa berkata-kata dalam doa. Mintalah Roh Kudus menolong kita untuk berdoa kepada Allah. Yang perlu kita lakukan adalah menyadari karya Roh Kudus dalam diri kita dan senantiasa memberi diri dibimbing oleh Roh. Biarlah dalam doa kita semakin merasakan Roh Kudus berbicara kepada Bapa untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Firman Tuhan meneguhkan kepada kami untuk tahu, paham, yakin, dan mau selalu diperlengkapi oleh Roh Kudus. Karena kami tahu kami semua adalah manusia yang lemah. Tapi dalam kelemahan kami tahu Roh Kudus akan memperlengkapi kami untuk senantiasa mau dapat berdoa yang dikuasai oleh Roh Kudus dimanapun kami berada, pada situasi apapun. Karena kami tahu dalam kelemahan kami, Roh Kudus membantu kami untuk berbicara seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya hari kami ini diberkati oleh Roh Kudus. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat senior kita yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.